Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3966 Kebijakan Baru. Melihat ke-11 orang kuat itu dibawa pergi oleh Dao Zong dan direndahkan menjadi manusia biasa, yang lainnya ketakutan. Ampuni nyawamu, Ling Huang. Biarkan Ling Huang melihat bahwa kita adalah pelanggar pertama, dan hindari kami sekali. Semuanya disebabkan oleh hujan. Tidak ada hubungannya dengan kita. Sekelompok orang kuat dari 9 jalan perampok berlutut di tanah, tampak tergesa-gesa untuk memohon belas kasihan, tidak ada lagi yang terjadi di hadapan pemandangan. Kaisar Ungu, Nangong Qingxuan, dan Kaisar Iblis Merak tampak muram. Jika mereka tidak berubah pikiran untuk sementara waktu tadi, diperkirakan merekalah orang-orang yang akan berlutut di tanah saat ini. Mu Yu tampak linglung dan pucat. Semua orang kuat di belakangnya berlutut, tetapi dia tetap berdiri. Dia gagal kali ini, tetapi dalam hatinya dia tidak menyesali apapun. Sebaliknya, dia menyimpulkan pengalaman kegagalan ini. Jika ada waktu lain, dia tidak akan gagal lagi. Mandi di tengah hujan, apalagi yang harus kamu katakan? Lin Gugelean duduk di kursi naga dan bertanya kepada Mu Yu sambil tersenyum. Sejak zaman dahulu, selalu ada pemenang dan pecundang. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wajah Mu Yu dingin, dan dia tidak melawan lagi, juga tidak langsung melarikan diri. Di Istana Emas, para pahlawan berkumpul, dan Oracle berdiri di luar Aula Emas. Bahkan jika dia ingin melarikan diri di tengah hujan, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari kandang. Sekarang kegagalan, perlawanan apapun untuk melarikan diri, sia-sia. Mata Lin Bai menyipit, dan hatinya mulai berpikir untuk membunuh hujan. Tapi sekarang, di Istana Emas, ada banyak pahlawan yang berkumpul, dan dia baru saja duduk di kursi naga dan mulai membunuh. Mungkin itu bukan pilihan yang baik. Bahkan jika Anda ingin membunuh Mu Yu, sekarang bukan saatnya, apalagi di Istana Emas. Dia dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah dan diserahkan ke Kementerian Hukuman karena pengkhianatan dan konspirasi untuk tidak patuh. Adapun yang lain, mereka mungkin dibebaskan dari hukuman mati, dan aku akan menangani mereka secara terpisah. Lin Bai merenung sebentar dan mengatakan vonisnya. Tiba-tiba, seorang lelaki tua keluar dari aula dan membungkukkan tangannya dengan hormat dan berkata, Departemen Hukuman menerima perintah. Lelaki tua itu adalah Kepala Departemen Hukuman Kota Lingqiao, dan ia segera memerintahkan Jiasi untuk mengawalnya turun di tengah hujan. Orang-orang kuat lainnya yang diampuni oleh Lin Bai berkata dengan penuh rasa terima kasih banyak atas hidupmu. Lin Bai memandangi orang-orang kuat ini. Mereka semua berada di alam Tao Jiuji. Tidak mudah untuk mengolah mereka. Selain itu, lebih sulit untuk mengolah yang kuat. Terlebih lagi, setelah Perang Dunia Pertama, Lin Bai Yue pasti akan membuat mereka takut untuk beberapa waktu. Setidaknya selama 5 atau 6 tahun, mereka tidak akan berani memberontak lagi. Itu sudah cukup. Ketika Bai Xiao Xiao mengambil alih urusan makam Dewa Surgawi, Bai Xiao Xiao akan memiliki cara untuk menghadapinya. Sekarang setelah hal-hal sepele selesai, saatnya berbicara tentang bisnis. Cara ortodoks Lin Bai. Semua orang kuat di Aula Emas menundukkan kepala dan mendengarkan dengan hormat. Lin Bai berkata, di antara kekuatan di makam dewa, kecuali tanah jahat yang tak terbatas, sisanya semuanya mati dan mati. Maka aturan baru perlu dibuat. Ada 3 kekuatan di makam dewa, yaitu, Teran, Iblis, dan kultivasi hantu. Saya bermaksud memilih 3 orang di antara kalian untuk mengelola Teran, klan iblis, dan kultivasi hantu untuk saya masing-masing. Meskipun suara Lin Bai tidak keras, tetapi keheningan membuat suara Lin Bai bergema di telinga semua orang. Mendengar ini, para penonton yang kuat memiliki pikiran mereka sendiri. Mereka semua mengerti arti dari kata-kata Lin Bai. Selama dia dipilih oleh Lin Bai untuk mengelola 3 jalan, dia akan menjadi raja baru di makam dewa. Mengenai siapa ketiga raja ini, semua orang menebak. Saya yang bertanggung jawab atas Teran. Tentu saja, masih ada kebutuhan untuk keberadaan 4 kota besar orang Teran. Saya akan memilih orang kuat dari setiap kota untuk mengelola setiap kota sebagai penguasa kota, kata Lin. Tianyi Cheng bertanggung jawab atas Fuyang. Di antara yang kuat di bawah, Fu yang melangkah maju. Meskipun hatinya tidak tenang, dia tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa itu di wajahnya. Dia berkata dengan hormat, saya akan menerima perintah. Kota Tianqi berada di bawah tanggung jawab Ye Qianjiao. Wajah Ye Qianjiao cukup mencela diri sendiri. Baru saja dia juga yang menyerang Lin Bai, tetapi sekarang Lin Bai masih menyerahkan kota Tianqi kepadanya, dan segera dia berkata, saya akan memenuhi harapan Ling Huang. Kota bulan perak berada di bawah kendali Nangong Qingxuan. Nangong Qingxuan yang agung segera mengepalkan tinjunya dan berkata, ya.
Setelah pengumuman dari penguasa kota Teran, Lin Bai berkata, adapun klan iblis dan perbaikan hantu. Kaisar Ungu bertanggung jawab penuh atas kultivasi hantu. Sejak saat itu, semua kultivasi hantu di makam dewa berada di bawah pengelolaan Kaisar Ungu. Di dalam klan iblis, semua klan iblis dikelola oleh Kaisar Iblis Merak. Jika klan iblis dan perbaikan hantu berani membuat masalah di makam dewa di masa depan, orang pertama yang ingin aku temukan adalah kalian berdua. Kaisar Ungu dan Kaisar Iblis Merak dengan hormat mengepalkan tangan mereka dan berkata, saya akan mematuhi perintah Kaisar Ling, dan saya pasti akan menepati kepercayaan Kaisar Ling. Lin Bai berkata dengan suara rendah, meskipun saya untuk sementara berada di posisi Kaisar Ling, saya tidak suka perasaan bahwa saya terikat oleh kekuasaan di posisi tinggi. Tidak lama lagi, saya akan memilih orang lain yang lebih cocok daripada saya untuk mengambil alih makam dewa. Setelah perang, banyak kota hancur dan banyak praktisi melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Sekarang makam dewa dalam kekacauan. Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak dan saya harap kalian berdua dapat memanggil semua perbaikan hantu dan klan iblis ke wilayah masing-masing dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan tidak melakukan kejahatan apapun di makam dewa. Fuyang, Nangong Qingxuan, Ye Qianjiao, kalian dan 3 orang lainnya sekarang dapat kembali ke kota masing-masing, dan pulih sesegera mungkin di mata kota Tianyi dan kota Tianqi yang hancur. Meskipun kota Yinyu belum berdarah, akan ada gangster di dalamnya yang akan memanfaatkan kekacauan untuk membuat gelombang. Nangong Qingxuan akan memulihkan kekacauan kota Yinyu sesegera mungkin. Semua menerima perintah. Lin Bai memikirkan perintah yang telah direncanakannya tadi malam. Dia menambahkan banyak hal dan secara bertahap memperbaikinya. Makam Tianshan berbeda dari yang ada di Tiongkok kuno. Kekuatan orang-orang barbar di Tiongkok kuno sangat kuat. Hampir mustahil untuk melihat klan iblis di atas wilayah kekaisaran, terutama aliran kultivasi hantu. Namun, di makam dewa, klan iblis dan hantu Siu mengecat tanah mereka sendiri dan menduduki gunung sebagai raja. Meskipun Lin Bai menyatukan makam dewa dengan paksa, dia tidak dapat mengatur 3 praktisi manusia, iblis, dan hantu. Sekarang, cara terbaik adalah memilih praktisi yang cocok dan dihormati dari keluarga iblis dan kultivasi hantu, yang dapat memerintah para pahlawan. Jelas, Kaisar Ungu dan Kaisar Iblis Merak adalah orang-orang yang kuat. Mereka memiliki kekuatan yang sama dalam keluarga iblis dan kultivasi hantu. Bahkan jika Kaisar Ungu dan Kaisar Iblis Merak baru saja berurusan dengan Lin Bai tidak akan membunuh mereka, karena ini adalah pemimpin klan iblis dan perbaikan hantu yang diputuskan Lin Bai tadi malam. Lin Bai membutuhkan kedua orang ini untuk membantunya menstabilkan kekacauan klan iblis dan perbaikan hantu di makam dewa. Setelah pengaturan itu, hingga senja, para pahlawan dan menteri meninggalkan istana. Lin Bai juga kembali ke kamar tidurnya. Setelah berjalan keluar dari Istana Emas, Pangeran Hai menatap senja di langit dan mendesah, sekarang kesepakatan baru telah diumumkan, itu adalah makam dewanya. Meskipun Pangeran Hai dan Lin Bai memahami bahwa ada banyak celah dan kekurangan dalam kesepakatan baru, mereka tidak dapat mengubah situasi secara keseluruhan. Makam dewa tampak kacau, tetapi sekarang telah dikendalikan dengan kuat oleh Lin Bai. Bab 3967 Perahu Pedang Ilahi Dongsu. Meskipun kesepakatan baru telah diumumkan, Lin Bai masih sedikit khawatir, jadi dia tidak segera meninggalkan makam dewa, tetapi tinggal di kota Lingqiao selama setengah bulan. Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, Ye Qianjiao, Fuyang, Nangong Qingxuan dan yang lainnya tidak mengecewakan Lin Bai. Setelah Kaisar Iblis Merak kembali ke klan iblis, dia segera mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk membersihkan pasukan perlawanan klan iblis secara bertahap, mengambil 4 klan iblis di Gunung Roh Dewa Iblis sebagai informasi orang dalam. Setelah kembali ke medan perang Qingsu, Kaisar Ungu memerintahkan semua hantu untuk kembali ke medan perang Qingsu. Dalam waktu setengah bulan, para hantu yang berkeliaran di makam Dewa Surga berangkat ke medan perang Qingsu. Sedangkan untuk umat manusia, kota Tianyi dan kota Tianqi dibangun kembali dengan tertib. Fuyang dan Nangong Qingxuan juga meyakinkan semua pasukan di kota untuk menyerah kepada Lin Bai. Setiap hari, sebuah tugu peringatan akan dikirim ke tangan Lin Bai untuk menggambarkan proses dan hasil penanganan mereka terhadap urusan. Lin Bai cukup puas. Sepertinya makam dewa perlahan mulai stabil. Aku tidak tahu apakah mereka benar-benar patuh, tetapi sekarang sudah cukup bagi mereka untuk tampak patuh. Adapun cara membuat mereka tunduk dengan sukarela, itulah yang akan dipertimbangkan Bai Xiao Xiao di masa depan. Adapun tanah jahat yang tak terbatas, Pangeran Mu juga telah mengirim berita, tetapi ada terlalu banyak kekuatan klan iblis di tanah jahat yang tak terbatas, dan sulit untuk memerintah untuk sementara waktu. Mari kita serahkan hal-hal ini kepada Bai Xiao Xiao. Sudah waktunya untuk kembali ke dunia kuno.
Lin Bai memutuskan untuk kembali ke tanah kuno. Pada sore hari itu, Lin Bai memanggil Pangeran Laut dan meminta 3 praktisi keluarga iblis, kultivasi hantu, dan keluarga manusia untuk mencari harta karun dan benda-benda spiritual yang dapat membentuk kembali tubuh manusia di makam dewa. Itu disiapkan oleh Lin Bai untuk Li Subai. Bertahun-tahun yang lalu, setelah Perang Dunia Pertama Kunsu, Li Subai harus bertahan di bawah cahaya lampu. Salah satu tujuan utama makam dewa Lin Bai Lai adalah untuk membantu Li Subai mencari harta karun yang dapat membentuk kembali tubuhnya. Selain itu, Lin Bai meminta Pangeran Laut untuk mengirimkan 1 miliar pil Rosevins, yang digunakan untuk menukar burung gagak dengan hak untuk menyeberangi kehampaan sekali. Adapun mengapa Lin Bai tidak menggunakan sumber daya makam dewa untuk membayar kembali 50 miliar Zukuedan yang ia hutangkan kepada burung gagak. 50 miliar Zukuedan bukanlah jumlah yang sedikit. Jika Lin Bai secara langsung meminta semua pasukan di makam Tianshan untuk mengumpulkan 50 miliar Zukuedan, meskipun itu dapat dilakukan, itu akan meruntuhkan situasi yang baru saja stabil. Inilah yang tidak ingin dilihat Lin Bai. Terlebih lagi, burung gagak tidak terburu-buru untuk membiarkan Lin Bai membayar kembali. Lin Bai dapat memikirkan cara perlahan-lahan di masa depan. Mungkin ketika makam dewa stabil untuk jangka waktu tertentu, Lin Bai akan dapat mengumpulkan Zukuedan. Tetapi tidak sekarang. Harus dikatakan bahwa setelah Lin Bai menyatukan makam dewa surga, efisiensi orang-orang, iblis, dan hantu yang mempraktikkan 3 cara masih bagus. Mengetahui bahwa Lin Bai perlu merombak harta karun tubuhnya, Kaisar Iblis Merak segera mengirim seseorang untuk mengirim bunga dewa yang memelihara kehidupan terbalik. Setelah disempurnakan, tubuhnya dapat dirombak. Dia juga mengirim seorang anak ke kota Lingqiao. Lin Bai akan membawa keduanya. Ketika dia tiba di tanah kuno, dia akan melihat apa yang dipilih Li Subai sekarang. Keesokan harinya, Pangeran Hai mengirim 1 miliar pil Rosevins, diisi dengan 10 kantong penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. 600 juta pil Rosevins. Setelah mendapatkan pil burung merah, Lin Bai segera datang untuk menemukan burung gagak. Burung gagak membuka kantong penyimpanan sambil tersenyum. Setelah memeriksa satu persatu, nomor itu dipastikan benar, yang membuatnya tertawa gembira. Jangan menggurui cekikikan. Di mana yang aku inginkan? Begitu wajah Lin Bai menjadi hitam, gagak itu tidak peduli dengan hal-hal lain. Ya, aku ingat. Aku selalu jujur dalam bisnisku. Gagak itu menepuk dadanya dan mengambil pedang besar dari cincin penyimpanan di pergelangan kakinya. Seluruh tubuh pedang itu gelap, panjangnya sekitar 3000 meter dan lebarnya sekitar 100 meter. Pedang itu terbuat dari sejenis besi ilahi. Kelihatannya sangat berat, tetapi tidak memiliki napas fluktuasi kekuatan. Pedang itu tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Lin Bai juga terkejut dengan pedang ini. Meskipun beberapa pedang ajaib dapat diubah ukurannya, tampaknya ukuran pedang ini tidak acak. Ini. Lin Bai bertanya pada gagak itu. Burung gagak berseru, ini adalah benda yang bagus. Namanya adalah perahu pedang Dewa Dongsu. Perahu ini disebut sebagai ruang kecil. Perahu ini dapat menampung ratusan orang. Ini adalah salah satu harta karun paling berharga dari gerbang abadi pedang terbang. Perahu ini khusus digunakan oleh orang-orang gerbang abadi pedang terbang untuk bepergian keliling dunia. Benda ini adalah benda langka di dunia roh. Mata Lin Bai berbinar, karena ini adalah harta karun paling berharga dari gerbang abadi pedang terbang, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Hei, jika kamu tidak ingin memberiku pedang, jangan berikan padaku. Jika kamu tidak memberikannya padaku, jangan berikan padaku. Pada akhirnya, aku harus menerimanya. Mata Lin Bai memucat, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Begitu burung gagak itu membuka mulutnya, Lin Bai tahu bahwa dia telah mencurinya lagi. Tiba-tiba, burung gagak itu berbalik dan berkata, Lin Bai, kamu memiliki harta karun untuk menyeberangi kehampaan, tetapi kamu tidak memiliki peta kehampaan. Bahkan jika kamu meninggalkan makam dengan perahu pedang, kamu tidak dapat menemukan lokasi spesifik tanah kuno tanpa peta. Alis Lin Bai berkerut erat. Dia ingin menyeberangi harta karun kehampaan sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkan peta itu. Suantong sedang mencari harta karun untuk menyeberangi kehampaan. Dia hanya ingin meninggalkan makam dewa. Mengenai kemana harus pergi, dia tidak peduli. Tetapi Lin Bai berbeda. Lin Bai tidak ingin mengemudikan perahu di kehampaan. Dia harus menemukan arah tanah kuno sesegera mungkin. Ajukan penawaran. Mata Lin Bai terbuka dan tertutup. Karena burung gagak mengambil inisiatif untuk memunculkan peta, dia secara alami memiliki cara untuk membantu Lin Bai memecahkan masalah. Tetapi Lin Bai memperkirakan bahwa dia akan dibunuh oleh burung gagak. 1 miliar pil Rosevins, tidak ada penawaran balik.
Burung gagak itu maju, 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 maju. Lin Bai sangat marah hingga ingin membunuh burung gagak itu. Jelas sekali bahwa harga barang itu mulai naik. Ahem, dengan perasaan kita, tidak bisakah lebih murah? Kata Lin Bai sambil tersenyum malu. Berapa harganya? Tanya burung gagak. 1 juta burung pipit mawar. Lin Bai mengulurkan jarinya sambil tersenyum. Burung gagak itu melotot dan berkata, bagaimana bisa kau membuka mulut seperti ini? Aku akan menawarkan 1 miliar pil pipit mawar, dan kau akan membuat tawaran balasan sebesar 1 juta. Karena kau tidak tulus, kau seharusnya tidak melakukan bisnis ini. Burung gagak itu berkata dan pergi dengan marah. Lin Bai, dengan wajah hitam, berkata dengan suara dingin, 400 juta pil pipit mawar, ini semua pil pipit mawar milikku. Jika kau tidak setuju, aku akan menangkapmu dan mencukur rambutmu. Oh, apakah kau masih ingin mengancamku? Apakah aku yang diancam? Burung gagak itu melotot, tetapi kemudian mengalihkan pembicaraan, tetapi karena kau begitu tulus, itu berarti 400 juta zukuedan. Wajah Lin Bai penuh dengan besi, dan dia telah mengeluarkan 400 juta zukuedan dari tas penyimpanan, dan telah melakukan banyak persiapan. Dan petanya. Setelah menyerahkannya, burung gagak Meizizi menerima pil zukue dan menyerahkan kepada Lin Bai sebuah gulungan yang terbuat dari kulit monster yang tidak diketahui. Bab 3968, 3 Perang Dunia di Dunia Roh. Alhasil, sebelum Lin Bai membuka peta untuk memeriksa apakah itu benar atau tidak, burung gagak itu berkata, peta itu menjual 10 miliar pil Rosevins kepadamu, yang kau hasilkan, belum lagi kau membeli 400 juta pil Rosevins. Peta kehampaan memang tak ternilai harganya bagi mereka yang sangat membutuhkan. Namun bagi mereka yang tidak membutuhkannya, peta itu seperti selembar kertas bekas, yang hanya memiliki nilai koleksi. Membuka gulungan itu, kanvasnya gelap, ada bintang yang berkilauan tersebar di seluruh kanvas. Lin Bai segera melihat bahwa ada titik cahaya yang sangat besar di atas kanvas. Kata, dunia roh, tergantung di atas kanvas. Di ujung kanvas yang berlawanan dengan dunia roh, ada kata, dunia bawah, di titik cahaya besar lainnya. Di sisi kiri dan kanan kanvas, ada titik cahaya yang sangat besar. Di sebelah kiri adalah dunia iblis, di sebelah kanan adalah dunia iblis. Dunia roh, dunia bawah, dunia iblis, keempat cahaya besar di kanvas ini penuh dengan ukuran kepalan tangan. Titik-titik cahaya lainnya, hanya seukuran butiran beras, sulit dideteksi jika Anda tidak melihat dengan saksama. Namun, cahaya butiran beras ini lebih baik daripada sejumlah besar dari mereka. Di seluruh kanvas hitam, sekilas, tampak seperti langit yang penuh dengan bintang dan bintang. Setiap titik cahaya butiran beras, semuanya menulis nama dunia kecilnya sendiri. Bintang-bintang kecil ini adalah dunia kecil tempat Anda tinggal. Saat ini, menurut pencarian kuat dunia roh, seharusnya ada sebanyak 3000 dunia kecil. Dan Anda berada di tanah kuno dan makam dewa, antara dunia iblis dan dunia roh, yaitu, di sudut barat laut. Burung gagak itu mendarat di bahu Lin Bai dan menunjuk ke suatu arah dengan sayapnya. Pandangan Lin Bai jatuh ke sudut barat laut, dan dari tumpukan cahaya bintang kecil itu, ia menemukan benua kuno yang biasa-biasa saja. Selain itu, Lin Bai juga melihat dunia Changwu, dunia Suangwu, dan sebagainya, yang terpisah dari benua kuno. Namun, cahaya bintang terdekat dari benua kuno masih berupa bintang kecil dari makam dewa. Makam dewa adalah sudut dunia roh. Setelah memisahkan diri dari dunia roh, ia tenggelam ke dalam kehampaan dan menjadi batasnya sendiri. Dengan kata lain, seperti Shenmue saat ini, seharusnya disebut tanah makam dewa. Lin Bai bertanya, meskipun aku punya peta, tetapi di kehampaan yang gelap, tidak ada penanda dan tidak ada petunjuk. Bagaimana aku bisa kembali ke tanah kuno dari makam dewa? Lin Bai memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya. Peta dan harta karun yang melintasi kehampaan semuanya ada di tangan. Sekalipun kita tak dapat menemukan arah dalam kegelapan, kita tak dapat menemukan arah dalam kegelapan. Burung gagak itu berkata sambil tersenyum, kau hanya perlu menghubungkan makam surgawi dengan bintang-bintang kecil di tanah kuno, dan peta ini akan menuntunmu di kehampaan. Lin Bai mengerutkan kening dan menggerakkan kekuatan spiritualnya di jarinya. Ia menyentuh cahaya bintang makam dewa. Kemudian ia menariknya ke tanah kuno. Ada garis biru yang menghubungkan makam dewa dan tanah kuno. Tiba-tiba, dari peta itu muncul cahaya biru, langsung ke langit. Lin Bai mendongak dan melihat bahwa cahaya biru itu langsung menuju ke selatan, melesat keluar dari makam dewa dan menyerbu ke dalam kehampaan. Begitu. Sungguh misterius. Mata Lin Bai berbinar. Burung gagak melengkungkan mulutnya dan berkata, sudah ku bilang bahwa peta itu menjual 10 miliar pil Rosevins kepadamu.
Kamu bisa mendapatkan 400 juta pil ajaib, dan kamu bisa menghasilkan banyak uang. Lin Bai mengangkat tangannya dan menghapus tautan antara makam dewa dan tanah kuno, dan cahaya biru itu menghilang. Apa asal-usul dunia iblis, dunia bawah, dan dunia iblis? Lin Bai melihat bahwa pada peta kehampaan, ukuran cahaya bintang dari ketiga antarmuka ini hampir sama dengan dunia spiritual. Itu pasti dunia yang sangat kuat. Burung Gagak berkata perlahan, ini harus menyebutkan bahwa dunia spiritual terjadi dalam beberapa perang. Lin Bai menatap Burung Gagak dengan penuh minat. Burung Gagak berkata perlahan, ada sebuah legenda di dunia roh. Seorang pria kuat pernah menduga bahwa semua dunia kecil yang mengambang di kehampaan, serta dunia iblis dan dunia iblis, terintegrasi dengan dunia roh. Itu hanya karena perang tanpa akhir di dunia roh dan pertikaian terus-menerus di antara berbagai kelompok etnis dan faksi, dunia roh telah terfragmentasi dan antarmuka telah runtuh, yang telah menciptakan begitu banyak dunia kecil. Perang ini disebut pertempuran penciptaan. Pertempuran penciptaan telah melahirkan 3.000 dunia kecil. Lin Bai mendengarkan dengan saksama. Tidak mudah bagi Burung Gagak untuk memikirkan sesuatu. Jika dia menyela Burung Gagak sekarang, dia mungkin tidak mengingat momen berikutnya. Burung Gagak melanjutkan, setelah penciptaan dunia, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dunia roh kembali meletuskan perang dunia. Perang ini diprovokasi oleh Teran dan Iblis. Demi memperebutkan supremasi dunia roh, bangsa Teran dan Iblis mengalami peperangan yang panjang. Sejak saat itu, di akhir peperangan, penguasa klan Iblis pada masa itu memamerkan kultivasi surga, melambaikan harta karun kehancuran, dan dalam kemarahan, menebang sebagian besar wilayah dunia roh, tenggelam ke dalam kehampaan, dan menjadi dunia iblis saat ini. Dan penguasa klan iblis ini juga memimpin klan iblis dari dunia roh ke dunia iblis, dan terus berperang melawan klan dunia roh. Bahkan hingga hari ini, dunia iblis juga menganggap orang-orang di dunia roh sebagai duri dalam daging, dan selalu ingin membunuh kembali ke dunia roh. Perang ini disebut pertempuran untuk membasmi iblis. Dan kemudian, ini adalah pertempuran untuk menaklukkan iblis. Ada banyak alasan untuk perang untuk menaklukkan iblis. Misalnya, Dao Xin Zongmo yang kamu praktikkan dan Sutra Samsara yang dipraktikkan oleh Yin Jiuling semuanya termasuk dalam hukum terlarang. Mereka yang mempraktikkan metode terlarang di dunia roh disebut jalan iblis. Itu salah satu penyebabnya. Alasan kedua adalah roh jalan iblis. Semua orang yang memiliki roh jalan iblis memiliki satu karakteristik, yaitu, tidak pernah mati, tidak pernah mati. Hampir sulit untuk membunuh orang yang memiliki roh jalan iblis. Dunia roh mengalami masa damai yang panjang setelah membasmi iblis. Namun, dalam kedamaian ini, roh jalan iblis dan kesombongan mereka yang mempraktikkan metode terlarang juga tumbuh. Mereka mulai berhenti mematuhi aturan dan mulai membuat gelombang di dunia roh. Karena suatu keharusan, dunia roh telah memulai perkelahian lagi. Pada akhirnya, yang kuat di dunia roh akan membunuh sebagian besar orang yang mempraktikkan metode terlarang dan memiliki roh jalan iblis, dan beberapa melarikan diri dari dunia roh secara kebetulan. Setelah perang, dunia roh terbagi menjadi dua lagi, dan separuh lainnya sekarang menjadi dunia iblis. Keterampilan pembantaian naga yang telah kamu kembangkan secara khusus ditujukan pada orang-orang yang tidak mudah dibunuh dalam perang pemusnahan iblis. Mengetahui asal-usul dunia iblis dan dunia iblis, aku tidak menyangka bahwa ada rahasia yang begitu dalam di balik dunia roh. Burung Gagak berkata perlahan, ini adalah 3 perang dunia yang tersebar luas di dunia spiritual. Hampir semua orang tahu seni bela diri di dunia roh. Lin Bai bertanya lagi, bagaimana dengan dunia bawah? Crow berkata sambil tersenyum, ada banyak sekali kelompok makhluk yang lahir di antara surga dan bumi, dan dunia bawah adalah salah satunya. Dunia bawah bukan milik dunia roh. Ketika dunia roh yang kuat menjelajahi kehampaan, mereka secara tidak sengaja menemukan dunia besar lain di kehampaan, yaitu dunia bawah. Dengan kata lain, sebelum perang penciptaan, dunia spiritual yang lengkap dan dunia bawah ada di kehampaan ini, dan mereka bertetangga. Tetapi dunia bawah sangat istimewa. Dunia roh telah memelihara semua jenis makhluk surgawi, seperti teran, setan, naga, dewa raksasa, tuntian, dan seterusnya. Di dunia bawah, hanya ada satu kelompok etnis, yaitu, kultivasi hantu. Mereka lahir dari roh jahat katoda ekstrim antara langit dan bumi. Mereka lahir tanpa substansi. Lin Bai mengangguk lagi dan lagi. Burung Gagak berkata sambil tersenyum, 3 perang dunia di dunia roh memiliki protagonisnya masing-masing. Pertempuran pemusnahan iblis adalah pertempuran antara Teran dan iblis. Perang penundukan iblis adalah pertempuran antara Teran dan jalan jahat. Dan protagonis perang penciptaan adalah klan Tuntian dan Protos raksasa.
Dengan kata lain, itu adalah pertempuran antara klan Tuntian dan Protoss raksasa yang menciptakan 3.000 dunia kecil saat ini. Bab 3969 kembali ke kota bulan perak. Dari perkataan burung gagak, Lin Bai memahami bahwa dunia roh dan dunia bawah hidup berdampingan dalam kehampaan gelap yang abadi. Dahulu kala, orang-orang kuat di dunia roh menginjakkan kaki di kehampaan untuk mencari jalan seni bela diri yang lebih tinggi dan kesempatan untuk menjadi abadi. Namun, di kehampaan gelap, mereka menemukan tanah dunia bawah. Saat itu, dunia roh dan dunia bawah bertetangga. Kemudian, terjadi perang penciptaan antara klan Tuntian dan Protoss raksasa, perang pemusnahan iblis antara Terran dan klan iblis, dan perang penaklukan iblis antara Terran dan iblis. Pada titik ini, perang penciptaan menyebabkan dunia roh runtuh dan berubah menjadi 3.000 dunia kecil. Dalam perang pemusnahan iblis, alam roh terbagi menjadi kerajaan iblis. Perang penaklukan iblis membagi dunia roh lagi dan berubah menjadi dunia iblis. Jadi sekarang, dunia roh, dunia iblis, dan dunia bawah berada dalam kehampaan ini, menunjukkan konfrontasi berkaki empat. Setelah itu, mereka tinggal di langit dari langit. Di istana, Pangeran Hai datang menemui Lin Bai dan meninggalkan ratusan tas penyimpanan. Yin Jiuling, Zhao Yue, dan Jian Ruohan datang bersama-sama untuk melihat begitu banyak tas penyimpanan di depan Lin Bai. Mereka langsung bingung. Apa ini? Jian Ruohan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mengambil tas penyimpanan dan berkata dengan suara rendah, harta karun dan sumber daya kultivasi yang dipilih dengan cermat oleh Pangeran Hai disiapkan khusus untukmu. Tentu saja, ada juga beberapa harta karun untuk menghindari perampokan petir. Kamu jaga baik-baik. Setelah aku kembali ke tanah kuno, aku akan menyerahkannya padamu untuk sementara waktu. Pedang Jika Mata Dingin berkata dengan tegas, aku akan kembali bersamamu ke tanah kuno. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalian semua tinggal. Makam dewa akan menjadi batu loncatan bagi kerajaan Shenwu, yang sangat penting. Ketika aku kembali ke tanah kuno, aku akan mengatur agar Bai Xiao Xiao secara bertahap menerima urusan di makam dewa. Itu juga akan menjadi kekosongan kedua Shenwu. Contohnya, meskipun Shenwu hari ini tampaknya semua orang menganggapku sebagai raja, tetapi sebenarnya, mereka tidak mati hati. Bahkan beberapa pangeran di kota Lingqiao tamak. Aku ingin kau tinggal dan memastikan bahwa sebelum Bai Xiao Xiao menerima makam dewa, tempat itu akan damai. Sulit bagiku untuk mempercayai siapapun selain dirimu di makam ini. Lin Bai mengatakan rencananya dalam benaknya. Selama bertahun-tahun, hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan menerobos alam Tao. Sekarang kerajaan Shenwu telah mencapai kemacetan dalam pengembangan tanah kuno. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, makam dewa akan menjadi pilihan terbaik. Saat ini, saya meminta Pangeran Hai untuk menyiapkan banyak harta karun penangkal petir. Selama masa keberangkatan saya, Anda dapat meningkatkan prestasi Anda. Lin Bai berkata perlahan. Zhao Yue mengambil tas penyimpanan, membukanya dengan hati-hati, dan bertanya dengan curiga, Lin Bai, Anda hanya diizinkan untuk melakukan kultivasi Tao. Ada begitu banyak harta karun penangkal petir di sini. Mengapa Anda tidak menggunakan harta karun ini untuk menerobos alam Tao, dan kemudian kembali ke tanah manusia kuno? Mungkin lebih baik kembali ke tanah kuno dengan kultivasi Tao Anda. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, tidak, perampokan guntur saya. Saya khawatir hal-hal biasa ini sulit untuk dilawan. Lin Bai tidak ingin melihat tanah kuno lagi setelah bencana guntur. Tetapi hari-hari ini, Lin Bai membiarkan perbaikan hantu, klan iblis, Terran mengirim harta karun penangkal petir, meskipun sangat kuat, tetapi hanya dapat menahan perampokan guntur biasa. Kesengsaraan petir Lin Bai, bukan hanya kesengsaraan petir biasa, tetapi juga kesengsaraan petir Tianu, dan bahkan kesengsaraan petir yang lebih mengerikan. Berpikir sebelum dan sesudah berpikir, jika Lin Bai dengan gegabah menyerukan kesengsaraan petir, dan harta karun ini tidak dapat menahan kesengsaraan petir Lin Bai, maka Lin Bai akan benar-benar kurang lebih tidak beruntung. Terlebih lagi, meskipun Lin Bai hanya memiliki kultivasi alam kuasi Tao, ia juga dapat mengerahkan kekuatan 6 perampokan di bawah pengaruh 6 segel Tao. Dengan keterampilan pedang terbang, tubuh Daoti, dan hati pedang, Lin Bai tidak takut dengan alam Tao 8 perampok. Bahkan jika itu adalah alam Tao Jiuji, ia dapat bertarung. Sekarang kekuatannya, kembali ke benua kuno, seharusnya juga dapat menstabilkan segalanya. Tidak perlu terburu-buru untuk menerobos jalan. Tentu saja, Lin Bai juga meninggalkan beberapa harta karun perlindungan petir. Jika ia kembali ke tanah kuno dan menghadapi kesulitan, ia mungkin juga mengambil risiko menerobos alam Tao. 7 hari kemudian, Lin Bai mengumpulkan semua orang kuat,
termasuk Kaisar Ungu, Kaisar Iblis Merak, Ye Qianjiao, Nangong Qingxuan, dan lain-lain. Lin Bai menyatakan bahwa ia akan memasuki keadaan tertutup selanjutnya. Selama ketidakhadirannya, banyak urusan makam dewa dikendalikan oleh Yin Jiuling, Jian Ruohan, dan Zhao Yue. Meskipun para pahlawan memiliki keluhan, tetapi sekarang momentum Lin Bai sedang meningkat, dan ia tidak berani membuat kesalahan, jadi ia harus mematuhi perintahnya. Setelah mengatur semuanya, Lin Bai mengucapkan selamat tinggal kepada Jian Ruohan dan yang lainnya di kota Lingqiao, dan memulai perjalanan lagi. Namun, Lin Bai tidak meninggalkan makam dewa, melainkan mengikuti Nangong Qingxuan kembali ke kota Yinyu. Naga jahat dan burung gagak mengikuti Lin Bai. Tuan Ling, aku tahu bahwa kau memiliki persahabatan dengan keluarga kuno. Aku telah meminta tetua keluarga kuno dan Tuan Hongding untuk datang bersama. Kota Bulan Perak, keluarga Nangong, Nangong Qingxuan berkata sambil tersenyum. Lin Bai dan Nangong Qingxuan berjalan menyusuri Lingzhu, dan halaman di bawahnya dipenuhi oleh anggota keluarga Nangong dan keluarga kuno yang kuat. Di antara kelompok orang ini, Lin Bai melihat tinta Nangong, pedang pertama di antara generasi muda keluarga Nangong. Aku juga melihat Gu Wen, Gu He, Gu Rong, dan tentu saja Hong Ding. Lihat Kaisar Ling. Lihat Kaisar Ling. Lin Bai melangkah turun dari perahu roh, dan ratusan pria kuat membungkuk dan menyembah dengan rendah hati. Gu Rongmei melihat Lin Bai datang, dan matanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dia ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, pria ini dan dia mencari peluang di reruntuhan Qing. Namun setelah beberapa bulan, dia benar-benar menjadi tuan makam dewa. Kenapa, kalian tidak saling kenal? Lin Bai menatap Gu Rong sambil tersenyum. Wajah Gu He dan Gu Wen berubah drastis, dan mereka dengan cepat menyemangati si beringin tua, jangan bersikap kasar. Gu Rong baru saja tersadar, menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, lihatlah Kaisar Ling. Jangan terlalu sopan. Lin Bai tersenyum dan berjalan melewati si beringin tua. Di antara kerumunan, seorang pemuda tampan dan heroik mengangkat matanya dan menatap Lin Bai dengan mata berbinar. Merasakan tatapannya, Lin Bai menoleh ke samping. Nangong Qingxuan bergegas maju dan berkata, Tuan Ling, ini adalah bintang baru dari keluarga Nangong, bernama Nangong Mo. Ia juga dikenal sebagai ahli pedang pertama di keluarga Nangong, tetapi kultivasinya benar-benar tidak berada di atas panggung. Moer, jangan cepat-cepat memberi hormat. Nangong Mo sekali lagi, lihatlah Kaisar Ling. Lin Bai tersenyum, jika benar-benar luar biasa, masa depan dapat diharapkan. Setelah itu, Lin Bai melanjutkan perjalanannya ke Hong Ding. Hong Ding berkata sambil tersenyum lebar, sampai jumpa. Tanpa menunggu Hong Ding membungkuk padanya, Lin Bai memegang bahu Hong Ding dan berkata sambil tersenyum, Tuan Hong Ding, Anda dan saya tidak perlu begitu blak-blakan. Bab 3970, Balas Dendam Iblis dan Tuan Hong Ding, Anda dan saya tidak perlu terlalu blak-blakan. Lin Bai mengangkat Hong Ding dan saling memandang sambil tersenyum. Hong Ding berkata, Anda sekarang adalah penguasa makam dewa. Meskipun kultivasi orang tua itu jauh lebih tinggi dari Anda, harus ada beberapa etiket. Jangan khawatir tentang birokrasi. Pergilah, minum. Lin Bai menuntun Hong Ding ke aula. Ketika Nangong Qingxuan tidak dekat dengan kota Bulan Perak, ia memberitahu keluarga Nangong untuk menyiapkan jamuan makan. Sekarang di dalam aula, meja panjang penuh dengan makanan lezat dan lezat. Lin Bai duduk mengobrol dengan Hong Ding untuk waktu yang lama. Sesekali Nangong Qingxuan juga mengucapkan dua patah kata, tetapi yang paling banyak adalah Lin Bai dan Hong Ding yang mengobrol. Adapun yang lain, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suasana. Bagaimanapun, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. 2 bulan lalu, pria ini menyerang dunia di bawah kaki seekor naga, membawa cuaca yang sangat buruk, menghancurkan kota kejahatan, kota Zantianqi, dan gunung Fudaksue. Setelah kota itu dikepung, banyak orang kuat di hadapan kekuatan surgawi seperti kota Yinyu merasa takut dan segera membuka kota dan menyerah untuk menghindari bencana pembantaian. Pada saat itu, naga jahat, yang diinjak-injaknya, juga sedang duduk di kuil sambil minum. Lin Bai tidak, Tuan Ling, mengapa Anda datang ke kota Yinyu kali ini? Setelah 3 putaran anggur, Hong Ding bertanya sambil tersenyum. Begitu Lin Bai mendengar ini, dia langsung menyapu penonton. Semua orang menundukkan kepala dan tubuh mereka gemetar. Tentu saja, Lin Bai tahu bahwa kata-kata Hong Ding bukanlah yang ingin dia tanyakan, tetapi ditanyakan oleh orang lain. Orang-orang yang meminta Hong Ding untuk menanyakan pertanyaan ini pastilah anggota kuat dari keluarga Nangong dan keluarga kuno. Mereka benar-benar khawatir Lin Bai datang ke sini untuk membasahi kota Bulan Perak dengan darah. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saya punya beberapa hal untuk ditangani di sini.
Tentu saja, itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak gangguan. Gu He dan Gu Wen dari keluarga kuno segera berdiri, mengepalkan tangan mereka dan berkata, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan Kaisar Ling. Jika keluarga kuno dapat membantu Anda, silakan beritahu dia kapan saja. Ketika Nangong Qingxuan mendengar ini, dia memarahi rubah tua itu di dalam hatinya. Nangong Qingxuan segera berdiri dan berkata, Tuan Ling, karena Anda telah menjadikan saya Tuan Kota Yinyu, maka keluarga Nangong harus membantu Anda dengan urusan Anda. Lin Bai berkata sambil tersenyum, baiklah, biar saya yang memberitahu Anda. Saya di sini untuk membunuh dua orang. Gu He dan Nangong Qingxuan bertanya dengan satu suara, tolong tunjukkan padaku Kaisar Ling. Lin Bai berkata, keluarga Tong, Tong Juyun dan seorang wanita bernama Qigu. Baik Gu He maupun Nangong Qingxuan mengerutkan kening setelah mendengar hal itu, karena Tong Juyun bukanlah orang jahat di kota Yinyu. Sebaliknya, dia adalah penduduk asli yang tidak dikenal. Nangong Qingxuan mengira Lin Bai datang ke kota Yinyu secara khusus. Bahkan jika dia ingin membunuh orang, dia juga orang kuat di Jiu Jidao. Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa itu adalah Tong Juyun? Mengenai mengapa Lin Bai ingin membunuh Tong Juyun, mereka tidak tahu. Ketika Lin Bai pertama kali tiba di makam dewa, dia memiliki perjanjian dengan Dan Mo, yang memberitahunya tentang keberadaan harta karun itu, dan Lin Bai ingin membantunya membunuh Tong Juyun dan Qigu untuk membalas dendamnya. Untuk tujuan ini, Lin Bai juga membuat sumpah iblis hati untuk menjamin bahwa dia akan membunuh kedua orang itu sebelum meninggalkan makam dewa. Sekarang Lin Bai meninggalkan makam dewa. Tentu saja, dia harus menyelesaikan sumpah iblis hati. Jika tidak, begitu dia pergi, sumpah besar iblis hati akan segera membunuh Lin Bai. Nangong Qingxuan bertanya, anak ini beruntung sekali. Gu Wen berdiri saat itu juga dan menjelaskan dengan samar, aku kenal orang ini. Dia adalah seorang tetua di keluarga Tong. Dia baru saja melewati 6 perampokan dan dipromosikan menjadi tetua klan dalam. Sekarang dia memiliki posisi tertentu di keluarga Tong. Orang ini bejat dan berhubungan seks dengan orang luar. Wanita bernama Tujuh Bibi, ini adalah teman kencannya sebelumnya di luar. Kemudian, suami dari Bibi ketujuh mengetahui bahwa Tong Juyun adalah seorang pembunuh yang menderita, dan membunuh suaminya. Kemudian dia pindah ke rumah Tong dan menjadi selir Tong Kuan Yun. Mendengar kata-kata Gu Wen, Gu He langsung memikirkannya dalam hatinya, bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, karena ada dekrit kekaisaran dari Kaisar Ling, keluarga kunoku bersedia pergi untuknya dan membawa Tong Juyun dan Qigu. Nangong Qingxuan mengerjap dan memarahi Gu He, seorang lelaki tua. Seketika, Nangong Qingxuan berteriak, Moer, pergilah ke rumah Tong bersama paman ketujuh dan bawa Tong Juyun dan Qigu. Jika mereka berani melawan, mereka akan segera meninggalkan kultivasi mereka. Jika keluarga Tong memiliki keluhan, itu adalah kehendak Lord Ling. Nangong Mo dan paman ketujuh segera bangkit, setelah menerima perintah, meninggalkan istana dengan cepat. Gu He dan Gu Wen saling memandang dan segera memerintahkan orang-orang kuat untuk pergi bersama mereka. Baik keluarga kuno maupun keluarga Nangong ingin mendaftarkan Lin Bai sebagai pohon besar. Tidak peduli bagaimana situasi makam dewa di masa depan, Lin Bai sekarang adalah penguasa makam dewa. Pemilik makam tidak dapat diprovokasi. Selain itu, Tong Juyun dan Qigu bukanlah karakter terpenting dalam keluarga Tong. Bahkan jika dia terbunuh, keluarga Tong tidak akan memusuhi keluarga Gu dan keluarga Nangong demi Tong Chuyun. Setelah perintah itu diberikan, kedua keluarga itu pun pindah bersama dan pergi ke keluarga Tong. Lin Bai tidak menghentikan mereka. Mereka tetap pergi. Hong Ding bertanya sambil tersenyum, di mana keberuntungan anak itu yang membuatmu terpancing? Lin Bai berkata sambil tersenyum kecut, bukannya aku terpancing, tetapi ketika pertama kali tiba di makam dewa, aku memenuhi permintaan orang yang sedang sekarat, dan menemukan sumpah besar iblis hati untuk membunuh kedua orang ini. Hong Ding tiba-tiba mengangguk, dan tidak melanjutkan pertanyaannya. Karena Lin Bai telah membuat sumpah iblis hati, maka Tong Xiyun dan Qigu berada di ujung hidup dan mati. Bahkan jika Lin Bai bukan penguasa makam dewa, mereka tidak dapat lolos dari tangan Lin Bai. Dalam waktu kurang dari setengah jam, sekelompok orang kuat datang bersama Tong Juyun dan Qigu dan melemparkan mereka langsung ke aula. Kemudian, Tong Wuji, orang kuat di keluarga Tong, datang dengan tergesa-gesa. Lihat Kaisar Ling. Tong Wuji membungkuk dengan tergesa-gesa. Di aula, Tong Juyun dan Qigu pucat karena ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa keluarga Gu dan keluarga Nangong masuk ke rumah Tong bersama-sama. Mereka mengatakan bahwa mereka diperintahkan oleh Kaisar Ling untuk membawa Tong Xiyun dan Qigu. Sampai jumpa, Tuan Ling.
Tong Siyun dan Kigu berlutut dengan tergesa-gesa, tanpa ketakutan. Setelah 50 tahun, dia seputih pemuda. Wanita di samping Tong Liyun tampaknya telah meninggalkan banyak bekas padanya. Dia adalah wanita dengan wajah tua, tetapi dia anggun dan cantik. Anda dapat membayangkan betapa cantiknya dia ketika dia masih muda. Apakah Anda bibi ketujuh? Lin Bai tersenyum. Wanita tujuh Gu itu mengangguk dengan panik dan berkata, jawab Ling Huang, saya bibi ketujuh. Lin Bai berkata sambil tersenyum, dan Mo benar-benar mata yang bagus. Meskipun Anda setengah baya dan kaya, Anda dapat melihat bahwa Anda pasti cantik ketika Anda masih muda. Tidak heran begitu banyak pria akan tunduk pada rok delima Anda.